Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Roda Kaki. Sekarang kita lagi ada di Jalan Merdeka Barat atau Merdeka Selatan ini ya. Sekarang kita akan memasuki mengeksplor Perpustakaan Nasional RI yang ada di depan sini teman-teman. Yuk, untuk masuknya itu kita melalui jalan yang sebelah sini. Kita sini teman-teman. Akses sebelah sininya. Ya. Permisi ya Pak. Ya. Ini teman-teman. Jadi ini adalah gedung yang lama dan ini gedung yang baru. Dan ini terdiri dari beberapa lantai. Ada beberapa tempat spot untuk area ruang-ruang buku dan ada ruang diskusi. Bagaimana kelanjutannya kita explore ke dalamnya. Dan ini adalah kita lihat dulu yang sebelah sini teman-teman. Ini bangunannya bagus teman-teman. Ini kayak zaman apa bangunan tempo dulu teman-teman. Tiangnya juga nih kelihatan kayak tiang apa namanya? Kayak tiang ini, tiang kuat. Dan kalau untuk masuknya itu sebelah sini teman-teman. Jadi kalau untuk masuk sini itu dilarang bawa makanan dan minuman karena ini tempat untuk belajar atau membaca buku. Nah di sini juga ada ininya teman-teman. Sistem penulisan syarat menelusuri jejak peradaban. Teman-teman bisa di pause dulu untuk melihat ini. Nah, kita lihat dulu ya sebelah sini. Sini ada jam dinding yang model lama ya. Desainnya juga ini tempo dulu banget teman-teman. Dan ini ada tulisan teman-teman. Aksara dan keberaksaraan membaca yang silam. Dan ini adalah tokoh Diponegoro Muda, Pangeran Diponegoro teman-teman, semuda. Oke, kita lanjut ke ruang berikutnya. Nah teman-teman, sebelum ke ruang berikutnya di sini juga ada ini teman-teman. Oh, ini adalah kitab bahasa kuno Jawa teman-teman. Mungkin apa ya kalau Jawa sebutannya ya? Ini kurang hafal juga ya. Ini bagaimana? Soal Jawa tuh kertas Eropa. Ini teman-teman bisa dilihat ini naskahnya dan ini tulisan apa sebutannya ya, bahasa ini. Nah dan di sini juga ada naskah Mandarin teman-teman. Dan di sini tertulis naskah Cina. Itu yang ada merupakan nah ini naskah ulu teman-teman, namanya naskah ulu yang terbuat dari bambu. Jadi abjadnya itu diukir dari bambu teman-teman, tuh seperti yang terlihat di sini. Kalau teman-teman bisa dilihat nih tuh, itu diukir huruf-huruf. Jadi untuk membaca dulu itu dari berbagai peradaban ada teman-teman. Dan di sini ada namanya Sair Ken Tambuhan, bahasa Melayu aksara Arab. Ini teman-teman. Oke, kita sebelum masuk ke sana teman-teman, ruang perpustakaannya, kita lihat dulu yang bagian sebelah sini, ruang sebelah sini. Oh, ini sejarah aksaranya teman-teman. Ini ada rumpun aksara Kawi. Ini ada rumpun aksara Jawa teman-teman. Ini ada apa namanya, wayang. Dan ini ada tulisannya teman-teman. Ini ada tulisan Serat Ambia, Serat Lampahan Pingit Tiang Jaya Pusaka, Serat Babat Sangkalaning Momana. Wow.
Jadi ada rumpun ini juga ada rumpun aksara Batak dan ada rumpun aksara Lontara teman-teman. Ini begini teman-teman bentukannya teman-teman. Ini unik teman-teman. Tuh, kalau perhati teman-teman melihat itu hurufnya itu ya untuk saya jujur aja saya nggak bisa baca kayak begitu. Ini unik banget dan di bambunya pun juga terukir tulisan-tulisannya juga teman-teman. Mungkin cuman hanya orang-orang yang tertentu ya bisa baca yang semacam ini. Tuh itu ada namanya kalau yang ini surat bambu, ini perhalaan yang ini, dan ini poda tawar sialogo yang ini teman-teman. Nah kalau ini namanya Nural Hadi, dan ini terjemahan Al-Quran teman-teman. Ini dari wilayah Sulawesi Selatan, bahasa Makassar. Ini teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang bisa baca atau daerah sana yang bisa memahami sedikit paham ya. Nah di sini juga ada rumpun aksara Arab dari berbagai ini teman-teman, versi ya atau apa namanya terbitannya. Ini juga ada rumpun aksara Latin teman-teman. Ini dari bahasa Melayu Pasar, aksaranya tapi Latin. Wah ini udah gak pudar tintanya ya. Oke, dari situ kita coba ke sini, ke ruangan ini. Wow, banyak sekali teman-teman di sini teman-teman. Ini adalah berdirinya Perpustakaan Nasional yang dari awal sampai sekarang. Kalian kalau misal datang ke sini bisa ke sini ke Jalan Merdeka Selatan, itu dekat sebelah Monas. Dan kalau untuk menambah pengetahuan kalian bisa lihat ini. Ini adalah periode Hindia Belanda Perpustakaan Nasional. Tulisannya itu dari Batavia Genossep ke Perpustakaan Nasional RI periode Hindia Belanda 1940-an. Ini histori teman-teman, perjalanannya. Ini juga nih waktu di syukurannya ya tahun 1985. Jadi sebelum megah seperti sekarang teman-teman, ini prosesnya ini luar biasa teman. Dari tahun ke tahun selalu ada renovasi bagi untuk pembaca yang ada di negara ini teman-teman. Yang datang silahkan, dan masuknya pun gratis teman-teman, nggak dipungut biaya. Dan di sini juga ada wayang. Wow. Kita lihat yang ruang sebelah sana teman-teman. Di sini juga ada tulisan apa ya? Ini daerah teman-teman. Saya kurang paham, cuman di sini tertulis Pangidahan, jenisnya Raja, bahasa Batak Toba, aksaranya juga Batak Toba. Terbuat itu dari kulit kayu teman-teman. Nah di sini juga ada namanya Parhalaan. Ini raja juga dari Batak juga, aksara Batak juga teman-teman. Ini ditulisnya dari bambu kuning. Jadi ada makna, ada arti di balik tulisan yang tertulis di bambu itu teman-teman. Oke, kita next yang ke sebelah sini teman-teman. Wow. Sini ada Jono Sugiartono Batu. Ini karya-karyanya teman-teman. Salah satu karya ini. Ini kalau dipegang kayaknya ada dari beberapa bahan ya. Wow, ini juga keren. Ini kayak terbelah gitu teman-teman bentukannya. Ini juga ada tempat kota. Ini ada versi tempat belajar atau tempat untuk membaca buku. Di sini juga ada rak bukunya. Ini versi versi tempo dulu.
Oh. Megah sekali teman-teman. Ini megah, keren. Dari sana ada tulisan Arab, bahasa Jepang. Ini apa ya? Belanda mungkin ya. Kata juga ini Inggris, ini bahasa Indonesianya Perpustakaan Nasional. Ada juga ini lagi didatengin adik-adik sekolah SD ya, yang lagi pada kunjungan ke Perpustakaan Nasional teman-teman. Dan ini juga ada space untuk ruang tunggu, dan sebelah sananya juga ada. Nah, kalau yang di sananya itu ada ruang untuk diskusi teman-teman. Jadi hanya untuk belajar ya. Kita masuk ke sini ya. Ini lagi banyak adik-adik yang lagi pada kunjungan ke Perpustakaan Nasional, lagi pada berbaris. Ayo teman-teman, sekarang kita coba untuk masuk dalam. Wow. Ini teman-teman, ini ada beberapa tokoh RI pertama sampai dari RI berikutnya. Ada Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega, Pak Gus Dur, Pak Habibie, Pak Harto, dan Bung Karno. Ini adalah, kalau ini adalah karya-karya Pak Gus Dur teman-teman. Kalau ini karya Pak Habibie teman-teman. Kalau yang sebelah sini adalah karya Pak Soeharto teman-teman. Tokoh aja beliau. Dan ini adalah karya dari Presiden Soekarno, presiden pertama kita teman-teman. Ini teman-teman, ada ini adalah itunya lukisannya teman-teman. Wow, ini luar biasa. Dan di sini juga ada karyanya Bu Megawati teman-teman, membangun negeri. Nah, di sini ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini adalah karyanya, salah satunya bukunya. Ini ada 4. Dan kita berikutnya ada Pak Joko Widodo. Ini adalah salah satu karyanya teman-teman. Ada yang di sini pas kampanye 2000, kalau nggak salah 2014 ya, apa 2012 saya lupa. Nah, yang berikutnya ada Presiden RI sekarang, yaitu Pak Prabowo. Ini adalah karya-karya beliau. Jalan-jalan. Wow. Baik sekali teman-teman. Ini juga baik foto-foto, gerakan literasi. Saya jadi agak silent ya teman-teman, karena ini udah masuk ruang belajar. Jadi saya usahain saya nggak mau berisik atau bersuara terlalu banyak. Ini adalah salah satu teman-teman. Ini adalah rak buku yang panjang sekali. Wow. Oke. Ini ada meja informasi. Itu ada waktu beberapa negara bagian ya. Di sini ada ruang untuk naik lift. Tapi di sini sih ada eskalator ya. Saya mencoba naik eskalator dulu, pengen mengeksplor bagaimana setiap lantai atau beberapa lantai lah yang bisa saya datangi. Di sini juga ada toilet dan lift barang. Nah, nih. Kita naik ini teman-teman. Kita naik eskalator dulu. Nah, ini adalah buku-buku teman-teman yang apa namanya? Yang kita lihat dari bawah ke atas. Ini buku-buku lama, arsip-arsip lama. Ada seperti yang terlihat ada ekonomi. Terus ada apa lagi ya?
ini lama teman, tapi jangan dilihat usia buku ini, tapi isinya itu yang selalu bisa terjaga sampai beberapa dekade atau beberapa abad. Wow. Nah di sini juga ada untuk ruang pendaftaran online teman-teman. Di sini ada yang lift. Kalau kita menuju ke beberapa tempat, kita lihat di sini, ini ada lantai 2 pendaftaran online. Jadi kita lihat di sini dulu ya. Di sini ada dulu untuk layanan ya, keanggotaan. Apabila kalian ingin meminjam buku, kalian bisa kesini. Maaf ya teman-teman, suara saya agak pelan karena lagi ada yang belajar juga, biar mereka pada fokus juga. Kita lihat di sini. Ini kalau ada yang mau, ada antrian 276. Jadi kalau pingin minjam buku atau ini, daftar dulu sini teman-teman. Nih. Dari provinsi, pilihan kota, pilih pendidikan yang tertera. Di sini maksimal sampai S3. Nah, kerjaan minimum, nomor HP, rumah, alamat email. Nah, baru nanti di sini pendaftarannya teman-teman. Baru bisa minjem buku di sini. Jadi per hari itu untuk minjam buku itu ada ini teman-teman, ada limitnya 500 per hari. Nah sekarang sisa antriannya untuk hari ini ya, sekarang di tanggal 25 September 2025 itu antriannya itu 276 sisanya. Nah gitu teman-teman. Ini komputer khusus antrian teman-teman. Kalau yang antri jadi aksesnya bisa sebelah sini, ada 2. Kalian bisa datang ke sini. Kita coba naik lagi ya. Jadi kalau untuk yang bawa barang seperti tas atau apa, bisa dititipkan di bawah teman-teman. Ada tempat penitipannya kalau nggak salah deh. Dia ada ruang diskusi, konsultasi, VIP, berarti areanya sebelah sini. Nah, ini untuk belajar. Jadi bisa di sofa ini, ke sofa kita bisa belajar dengan tenang secara untuk menyerap ilmu ya. Jadi kita akan naik ke sebelah situ. Ini ada ruang serbaguna. Nah, bisa kita lihat sebelah sini. Ini adalah ruang serbaguna itu. Cuman mungkin kagak dikunci biar ada udara yang keluar dulu ya mungkin. Dan ini biasanya kalau situasi ini bagian customer service ya, bagian layanan. Ini sekarang kita ada di lantai 4. Nah, di sini juga ada yang belajar, pada bersantai-santai. Oh, ada kantin juga teman-teman. Jadi kalau kalian masa belajar atau terus lapar atau haus, di sini tersedia kantin juga teman-teman. Ini adalah kantin yang ada di Perpustakaan Nasional. Oh, ada permen juga. Pustaka rasa baca buku. Jadi di sini ada kantinnya juga. Ada beberapa menu. Ini juga ada beberapa tempat. Ini ada sini. Nah, ini ada space teman-teman. Jadi kalau kalian kesini untuk kalau lapar nggak perlu jauh-jauh keluar. Di sini sudah tersedia di sini teman-teman. Ini ada satu stand ya di sebelah sini. Kita juga bisa melihat yang sebelah sini teman-teman. Oh, untuk space buatnya lumayan luas teman-teman. Nah, dari sini sampai sebelah sini. Oh, oke. Next kita ke lantai atas. Sepertinya karena di sini udah mantok ya, berarti kita naik lift.
teman-teman. Ini ruang apa namanya? Oh lihat ini. Kita keluar ya teman-teman, karena nggak bisa. Iya. Ini box dan ini adalah ruang layanan berbasis wifi. Coba kita lihat. Lantai 20, yaitu kalau menurut di sini adalah tempat layanan koleksi mutakhir atau layanan koleksi mancanegara, Kazakhstan Corner atau Window on Korea.
teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lantai 24. Sekarang kita akan mencoba untuk mengeksplor di sisi bagian sini teman-teman. Ini adalah bagian layanan koleksi budaya Nusantara. Kita bisa melihat sini. Oh jadi selama ini ada balkon ya teman-teman. Ini untuk ruang belajar. Dan kita nggak boleh untuk bersuara ya. Nah jadi beberapa di tempat ini tuh selain tempatnya nyaman, baik ruang buku, di situ untuk belajar dan belajar itu view-nya bisa ke sini. Nah teman-teman, ini adalah area balkon yang ada di Perpustakaan Nasional. Di sini juga banyak para pelajar dan para mahasiswa yang datang kemari untuk menyaksikan dan berkunjung. Apabila kalian pengen belajar atau membaca buku di tempat luar itu bisa disediakan, bisa di sebelah sini. Terus disediakan bangku-bangku di sebelah sini, dan kalau apabila kalian kotor atau apa, ada disediakan keran untuk cuci tangan. Begini teman-teman tempatnya. Adalah bagian view arah ke bagian utara teman-teman. Dan di sini ada beberapa sekarang itu di jam 15.05 ya. Jadi udara seperti terlihat beberapa kabut asap terlihat di Jakarta ini sangat nggak bagus ya untuk udara saat ini. Ini adalah Monas, di sana ada Istiqlal. Di sini ada gedung Pertamina. Nah, sini juga pelajaran yang sebelah sini. Kita lihat spot yang di area sebelah sana. Jadi kalau untuk dari sebelah sini nggak bisa ya teman-teman ya, karena di lock, dikunci. Jadi kalau untuk yang ingin baca di luar dengan ketenangan suasana luar ya, terutama suasana bangku, ini ada beberapa titik bangku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi disediakan 10 bangku. Kalian bisa datang kemari berkunjung atau wisata edukasi yang ada di sini. Dan sebelah kirinya kita lihat ini adalah ke arah barat teman-teman. Ini adalah gedung yang ada di sebelah sini. Ini adalah gedung Indosat, dan di sini juga ada lapangan Monas. Dan sepertinya di sana di Monas itu ada acara, cuman saya kurang tahu ada acara apa persisnya. Ini bisa saya tanya di bawah.
tradisional yang ada di Jalan Merdeka Selatan. Ini adalah tulisannya teman-teman, yang tadi kita melihat dari bawah itu, dan ini hanya ada di lantai 24. Oke, kita next lanjut ke dalam. Koleksi budaya Nusantara teman-teman. Ini teman-teman, ini adalah dalam budaya Betawi atau budaya Jawa Barat teman-teman, ini adalah salah satu alat musik kecapi. Maaf teman-teman, nggak boleh berisik. Dan ini salah satu alat bambu juga. Di sini sudah ada apa namanya, kuncinya ya, huruf G, A, B, C, D, E, F, dan berulang lagi ke arah minor, G, A, B, C, sampai A lagi teman-teman. Tinggi A. Di sini juga ada angklung. Ini juga ada angklung juga teman-teman. Ini juga kecapi juga sama seperti yang sebelah sana, cuman ini alatnya udah kendor ininya, senar ya teman-teman. Dan ini adalah alat untuk stem ya teman-teman, diputar kalau nggak salah ya, di ini nih diputar.
ini teman-teman, ini adalah balkon yang ada di bagian selatan teman-teman. Ini seperti kalau tadi kita di sebelah sana ya, yang tempat tadi itu kita di apa, di bagian balkon utara, sekarang bagian selatan. Sini ada untuk baca buku. Kalian bisa di sini juga teman-teman apabila datang. Sebelah sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 juga teman-teman. Cuman yang ini mungkin sudah rusak ya. Begini teman-teman keadaannya. Silakan datang teman-teman bila kalian ada waktu, karena hanya tutup kalau nggak salah itu sampai jam 7 atau jam 4 sore gitu. Nah, ini adalah wilayah bagian selatan teman-teman. Sekarang itu di jam 15.15, katanya jam 3:15 sore teman-teman. Sini ada gedung MNC terlihat dari sini, dan beberapa apartemen ya. Ini juga banyak kemacetan teman-teman di sebelah sana teman-teman. Ini saya posisinya sendiri teman-teman, nggak seperti di balkon di bagian utara ya. Tadi ramai, banyak pelajar, mahasiswa dan juga karyawan ya yang datang ke sini untuk melihat suasana atau keadaannya yang ada di Perpustakaan Nasional itu. Wow. Di sini juga disediakan teman-teman keran air apabila kalian kotor atau basah, disediakan juga ini. Tapi lihat berfungsi nggak? Oh, berfungsi. Bagus teman-teman. Jadi kalau kalian bisa datang kemari, ini adalah tempatnya emang untuk belajar, tenang banget, enak banget. Apalagi kalau lihat suasana malam, city lights yang ada di sini, suasana kota. Cuman sayangnya itu di jam segini polusi udara yang dari Jakarta itu sangat tebel banget teman-teman. Seperti yang terlihat di sini nih, itu tebel banget. Dan cuaca sedikit ini tertutup ya, bukan mendung ya teman-teman ya, ini ya. Memang agak tertutup, awan tebal. Dan apalagi polusinya kelihatan banget di Jakarta itu di sini. Kalau balik lagi teman-teman, apabila datang kemari itu kalian bisa datang di Jalan Merdeka Selatan yang ada di wilayah Monas. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti channel Roda Kaki perjalanan di hari ini. Kali ini di tanggal 25 September 2025. Sekarang posisi kita lagi ada di Perpustakaan Nasional Indonesia yang ada di Jalan Merdeka Barat. Semoga video ini bisa menjadi referensi kalian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi atau yang belum pernah dikunjungi. Ini adalah salah satu wisata edukasi yang ada di Jakarta Pusat, yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Apabila kalian mau ke sini, silakan naik. Yang di depan sebelah sana itu ada Transjakarta, langsung menuju arah Monas. Oke, terima kasih. Silakan subscribe dan like dan share video channel Roda Kaki. Semoga video ini bisa menjadi manfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, teman-teman, apabila kalian ingin sampai ke Perpustakaan Nasional yang sebelah sini, kalian bisa naik mobil transportasi Transjakarta yang turunnya itu di halte Balai Kota teman-teman, yang ada di sini. Jadi sebelah sininya ada langsung Perpustakaan Nasional langsung, dan sebelah kanannya itu ada Monas teman-teman.